Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan materi macam-macam konsep kurikulum dengan beranggotakan Abdul Raif Ibrahim, dan yang kedua Samuel Al-Ghazi, dan yang ketiga Muhammad Zulfikar. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau yang disiapkan oleh guru. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidiknya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan lain-lain. Sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama ialah melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekedar mengingat-ingatnya. Pendekatan kedua ialah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Pelajaran tersusun atas satuan-satuan pelajaran. Dalam satuan-satuan pelajaran tersebut, batas-batas ilmu menjadi hilang. Perorganisasian tema-tema pengajaran didasarkan oleh fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah, dan problema-problema yang ada. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Jadi pendekatan subjek akademis adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang menitik tekankan pada struktur ilmu dan sistematis. Walaupun pendekatan ini mempunyai berbagai cabang pendekatan, namun intinya tetap sama, yaitu mengembangkan kurikulum dengan lebih dahulu menetapkan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. A. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Tujuan dari kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide dari proses penelitian. Siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang luas. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum ini adalah metode ekspositori dan inquiry. Ide-ide dari guru dielaborasi oleh siswa sehingga dapat dikuasai. Pola organisasi isi atau materi pelajaran kurikulum subjek akademis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah correlated curriculum, adalah pola organisasi materi atau konsep suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua ialah unified atau concentrated curriculum, adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga, integrated curriculum, yaitu sama halnya dengan unified curriculum, namun yang membedakan pada integrated curriculum tidak nampak lagi disiplin ilmunya. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Yang keempat ialah problem solving curriculum, adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu. Masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum subjek akademis adalah bagaimana memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama ialah
mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat, social utility, dan yang ketiga, menekankan pengetahuan dasar. C. Penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Para pengembang kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan ajar secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan atur tambahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan sesuai dengan isi, yaitu apa yang diajarkan. Proses belajar yang ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Untuk mengatasi kelemahan di atas, dalam perkembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan. Pertama, untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir. Kedua, adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Ketiga, pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada di masyarakat. Nah, kemudian macam-macam model konsep kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalist education, yaitu John Dewey Progressive Education dan Gigi Rousseau atau Romantic Education. Aliran ini lebih memberikan tempat untuk kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah yang pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Yang ketiga, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Kemudian, karakteristik kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar pengembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada sikap pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian. Sikap yang kurang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Dalam evaluasinya, kurikulum ini berbeda dengan yang biasa. Model kurikulum yang seperti ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kemudian yang terakhir, kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Nah, kemudian macam-macam model konsep kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, serta kerjasama.
Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang yang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an, yaitu Harold Locke mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperoleh dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, Theodore Bramell pada tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus ikut serta dalam perkembangan dana pembaruan masyarakat. Untuk melakukan hal itu, sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu sebagaimana partisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri-ciri rekonstruksi sosial yaitu yang pertama yaitu adanya asumsi pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga yaitu pola-pola organisasi. Yang kedua, komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama komponennya itu tujuan dan isi kurikulum. Yang kedua, metode. Yang ketiga, evaluasi. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain melibatkan A. Survei kritis terhadap suatu masyarakat, B. Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional, C. Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal, D. Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian, E. Berbagai pertimbangan perubahan politik, F. Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Itu adalah penjelasan dari kurikulum rekonstruksi sosial. D. Kurikulum teknologi. Perkembangan teknologi pada abad ini sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Sejak dulu pendidikan telah menggunakan teknologi seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak alat atau tool seperti audio, video, overhead, proyektor, film, slide, dan motion film, serta banyak alat-alat lainnya. Pada tahun 1960, B.F. Skinner menganjurkan efisiensi dalam belajar, yaitu cara mengajar yang memberikan lebih banyak subjek kepada peserta didik. Efisiensi ini adalah tahapan belajar melalui terminal perilaku tertentu. Berdasarkan hal ini, teknologi mengembangkan aturan-aturan untuk membangun kerukunan dalam bentuk latihan pemrograman. Ciri-ciri kurikulum teknologis. 1. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses reaksi terhadap rangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat. 3. Organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi di kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah dirumus sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. 4. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada akhir suatu pelajaran, suatu unit, ataupun semester. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberikan kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum
efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan kurikulum teknologi ini cukup besar, tapi sebanding dengan nilai yang didapat dan pembelajaran bagi para siswa saat model ini diterapkan. Sekian dari kami, jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.